Secara Memang yang lebih kompeten menjelaskan ini harusnya Menkumham. Karena beliau sebagai pelaksana instruksi presiden ya, setelah kepres itu ditandatangani. Kalau kita di luar ini semua menduga-duga dengan dasar pasal yang ada, dengan dasar teori yang ada dan sejarah yang pernah tercatat. Seperti tadi dikatakan kan kayak abolisi itu kan yang tokoh-tokoh politik semua itu yang diberikan itu kan terakhir kan Sri Bintang Pamungkas ya kan, setelah reformasi kan baru kita baru Pak Tom loh dalam konteks abolisi ini kan. Kalau yang selebihnya kan amnesti diberikannya kan. Kalau di keterangan pers begitu maghrib ya apa jam 9.08-an itu yang keterangan pers kilat itu Bang ya kan, walaupun kita nggak tahu juga prosesnya di mana tuh di Senayan tuh, dan ada satu praksi loh yang nggak ada di situ. Itu kalau kita perhatikan ada satu praksi yang nggak lengkap pada saat keterangan itu Supratman Andi Aktas bilang semua proses hukum dihentikan. Tapi kan apakah pribadi Tom atau pihak-pihak yang lain gitu? Kepresnya hanya bicara Pak Tom. Jadi saya nggak bisa membicarakan yang lain. Tentu ya kalau kita berdiskusi secara hukum ya, ini kan pendapat ya. hukum. Tentu kita berdiskusi secara hukum. Kalau pangkalnya runtuh, otomatis semua runtuh. Tinggal sekarang pangkalnya ini apa? Apakah pangkalnya adalah pure betul-betul surat persetujuan impor yang diberikan Pak Tom, ya kan? Nah kalau pangkalnya itulah Pak Tomnya sudah diberikan abolisi, di proses hukum dihentikan, bukan amnesti ya. Karena kan masih berjalan kan, dengan proses hukum dinyatakan dihentikan, otomatis semuanya harus berhenti. Ini diskusi hukum. Diskusi hukum. Ya, kita belum punya undang-undang yang konkret yang menyatakan apa yang seharusnya harusnya dilaksanakan. Karena ini makanya saya bilang ini akan lebih tepat kalau Menteri Hukum yang menjelaskan, gitu kan, termasuk masalah impact-impactnya. Tapi kalau dalam sudut pandang kita berdiskusi secara hukum, kalau pangkalnya kena ya otomatis semua gugur dong seharusnya. Itu kan namanya kalau bahasa hukum mutatis mutandis, ya kan? Secara mutatis mutandis ya udah seharusnya dia juga gugur. Tapi kan kejaksaan statementnya tidak, ini tetap berlanjut, ya kan? Hotman Paris dan para pengacara dari penasihat hukum swasta ini harusnya dihentikan. Nah, ini butuh kejelasan. Ini butuh kejelasan, makanya makanya saya bilang ini harus dijelaskan nih sama Menteri Hukum dan HAM nih, Menteri Hukum ini. Ini kira-kira impact-nya seperti apa dengan adanya si abolisi ini. Kalau kami nerimanya, kami kan cuma bisa menyampaikan apa yang tertulis. Di nama itu hanya ada nama Pak Tom.